Penyu-penyu, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku, Tina Aska. Oke, hari ini aku mau berbagi cerita atau pengalaman ke kalian, pengalaman atau cerita yang kurang mengenakan. Padahal kejadiannya udah lama ya, 4 tahun lalu. Waktu itu aku jaga kakek. Mungkin kalau sekarang ada juga lah yang mengalami seperti aku ya, jaga kakek yang udah tua terus ceweknya minta ampun, suka main tangan. Terus namanya orang tua di sini nggak bisa dibilangin ya, kan kembali seperti anak-anak gitu ya, susah dibilangin. Di sana aku ada 2 orang, kakek dan nenek. Dua-duanya tuh cerewetnya minta ampun. Rumahnya itu ada 5 lantai. Setiap sudut semuanya ada CCTV. Kemudian udah ada CCTV tapi kerjaan masih ditanya, itu loh yang paling nyebelin. Sebenarnya bukan masalah kita keberatan kalau misalnya disuruh kerja ya, tapi kalau udah ada CCTV terus kerjaan kita masih ditanyakan, kurang gimana ya, kurang nyaman. Buat kalau aku pribadi kurang nyaman kalau misalnya kerja terus udah diawasin CCTV tapi masih ditanya juga. Terus yang nggak mengenakan dari pengalaman dari ceritaku ini, kakeknya tuh ganjen banget. Dia umurnya udah 75 tahun, berarti kan udah tua. Dia tuh ganjen, cuman sebelum aku kerja di situ emang udah dikasih tahu kalau kakeknya itu ganjen. Kalau misalnya kakeknya macam-macam gitu, nggak apa-apa disuruh lawan. Terus kalau misalnya kakeknya pokoknya berbuat hal-hal yang tidak seharusnya gitu, kita nggak apa-apa masih ngomong ke majikan gitu. Pertama kerja itu semuanya seperti biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah gitu. Akunya kan masih kerja nggak cuma sekali, nggak cuma setahun 2 tahun, udah bertahun-tahun kerja gitu ya. Sombong amat. Terus di saat kerja yang di sini dijaga kakek ini terasa berat banget. Bayangin bangun itu sebelum subuh itu udah bangun, kadang tuh 1:30 malam itu bangun masak buat makan. Yang dimakan tuh yang seperti kita di Indonesia makan nasi, kita mau makan sayur gitu, kita masak malam-malam. Terus kalau siang tuh dikasih istirahat 1 jam, itu menurut kontrak kerja itu 1 jam, tapi belum ada 1 jam tuh udah digedor-gedor, udah disuruh bangun. Dan gak cuma itu, kalau misalnya kakek sama neneknya berantem itu pasti pembantu yang jadi sasaran, aku yang jadi sasaran. Jadi kakeknya marahnya ke aku, neneknya marahnya ke aku. Terus semakin mereka berantem, semakin berantemnya itu keras, itu marahnya udah semakin menjadi-jadi. Jadi aku tuh jadi pelampiasan mereka. Pernah itu malam sekitar jam 1 gitu, kakeknya minta dibikinin mie waktu itu kan. Itu jam 1 malam loh, sedangkan tidur juga sekitar jam 12-an, berarti kan baru mau tidur udah harus bangun lagi. Itu dibangunin gitu. Aku bilang iya gitu, tapi iya aja nggak cukup. Dia minta sekarang, namanya mie, meskipun itu mie instan pasti kan tunggu dulu paling nggak 3 menit, nggak langsung dia lapar terus sekarang ada tepot gitu kan, nggak mungkin.
itu semuanya harus lebih cepat. Kalau misalnya dia marah pasti udah kamu pulang aja gitu, kamu pulang aja, kamu telepon anakku, kamu telepon agentku, pulang aja, aku nggak mau kamu, nggak butuh kamu gitu. Sebenarnya waktu itu udah pengen pulang banget, nggak betah gitu, udah satu hari udah kayak 1 tahun. Tapi kalau dipikir itu kita kan nggak boleh nyerah, nggak boleh seperti itu, jadi harus berusaha tetap semangat ya, meskipun pasti hati kadang berontak gitu ya, kalau ingat sedih loh, kalau ingat itu pasti apa ya, siang namanya hujan nggak tahu hujan, terus panas nggak tahu panas gitu. Dorong terus jadi tukang becak keliling gitu, terus udah kerja capek kita nggak pernah dihargai gitu. Mereka berpikir karena kita digaji terus mereka berhak menjanja gitu ke kita. Seharusnya kan kalau misalnya kita kerja sama seorang tuh nggak usah mikir oh ya karena digaji atau kamu majikanku, nggak seharusnya seperti itu banget. Kita kan di sini kita butuh uang, mereka butuh tenaga, jadi kan kerjasama tuh, sama-sama membutuhkan. Jadi nggak seharusnya dicap kita cuma butuh uang terus dia nggak butuh tenaga kita gitu kan. Tapi alhamdulillah anaknya sih sebenarnya baik, cuman kakek sama neneknya ini. Dan kakeknya tuh pernah suatu hari waktu neneknya pergi jenguk ibunya, kan kebetulan ibunya jauh, nggak satu daerah gitu, dia yang nginep. Kalau neneknya waktu keluar kota gitu pasti kakeknya itu genditnya kambuh. Dia bilang, Tina kamu tak kasih uang 2000, kamu tidur di sampingku, kamu nggak tak apa-apain gitu. Emangnya kita semua itu kah, atau apa mereka pikir kita itu bisa dibayar semuanya pakai duit? Kita kan punya harga diri juga, kita kan punya komitmen juga, kita punya prinsip juga. Kita kerja udah digaji ya udah, ngapain kita harus aneh-aneh, ngapain kita harus neko-neko. Terus pernah dia tuh beliin barang tuh buat aku, tapi ternyata beliin itu ada minta imbalan gitu, imbalan yang nggak seharusnya dia minta gitu. Akhirnya aku ngomong ke anaknya, kebetulan waktu kakeknya ngomong itu aku rekam gitu, jadi ada bukti. Jadi waktu anaknya datang aku kasih dengar ke anaknya, terus anaknya bilang, oh kamu nggak, ini cara kamu udah bagus gitu, seharusnya kamu seperti ini, dan kalau emang ada apa-apa emang harus ngomong. Itu udah kesekian kali dan itu baru ngomong karena udah nggak tahan banget. Setiap hari pokoknya kalau neneknya keluar lah, neneknya itu kan kalau jam 7 pagi tuh keluar buat olahraga, jadi kan kami di rumah kan. Terus neneknya itu biasanya pulang olahraga itu sekitar jam 9-an gitu, otomatis kan cuma berdua aja sama kakeknya. Di saat pokoknya kalau neneknya nggak ada tuh dia berani genit, tapi kalau neneknya di rumah nggak berani ngapa-ngapain. Neneknya itu penjemburu, tapi dia tuh juga nggak bisa nggak bisa ngertiin posisi, nggak mungkin juga aku mau sama suaminya gitu. Ini adalah tanggung jawabku, ini pekerjaanku gitu, jadi siapapun dia ya harus akunya tetap jagain gitu. Kalau disuruh sebenarnya kalau disuruh milih sih lebih milih jaga nenek aja, jadi biar gak ada yang cemburu gitu. $2,000 years later. Setiap hari di sana itu selalu nangis,
setiap hari, nggak ada namanya hari aku tuh nggak nangis. Setiap hari dibentak. Pernah dia tuh masuk ICU sampai 1 bulan. Otomatis kan aku nggak jagain dia kan, akunya di rumah. Aku di rumah terus udah keluar dari ICU, aku jaga di rumah sakit, dan setiap malam tuh nggak pernah tidur. Si kakek ini nggak pernah tidur. Otomatis yang jaga juga kan nggak tidur, nggak bisa tidur. Dia teriak-teriak, tangan udah diikat, kaki udah diikat, sampai perut semua diikat, tapi dia tetap nggak bisa tidur. Obat tidur tuh udah dikasih dosis tinggi sama dokter, tapi nggak bisa tidur, nggak ada nggak bekerja sama sekali, nggak bereaksi. Jadi badan di situ udah kayak lungsat, sebenarnya nggak kuat, tapi harus dikuatin karena ya itu, kita masih terikat kontrak, dan aku bukan orang yang mudah nyerah karena masalah seperti ini ya. Meskipun tiap hari nangis, tiap hari harus berantem, tiap hari harus nahan emosi. Di rumah sakit itu aku dipukulin sama kakekku, ditendang sampai pernah jatuh di lantai. Dan waktu kejadian itu suster ada yang lihat, dan ternyata nggak cuma aku yang pernah didorong sampai jatuh, ditendang gitu. Itu suster pernah juga digituin sama kakeknya. Beruntungnya majikan tuh ngertiin dan tahu karakter bapaknya itu seperti apa. Jadi dia yang nggak bukan yang nuduh aku yang ngomong enggak atau apa. Kenapa kakeknya bisa seperti ini? Karena sebelumnya yang jaga kakek itu mau digituin gitu loh. Jadi kakek berpikir orang berikutnya mau gitu. Jadi waktu dianya bilang ke aku terus aku yang nolak, makanya dia bilang yang dulu gitu. Jadi aku mohon ya sama kalian gitu, kalau misalnya yang jaga-jaga kakek gitu, kalau misalnya diimingin atau apa jangan mau lah. Jadi kasihan nanti mbaknya yang datang baru, terus dipikir itu semua sama gitu, semua murahan, semua gampangan gitu. Padahal nggak semua seperti itu. Jadi buat mbaknya yang sekarang jaga kakek gitu ya, janganlah, maksudnya kerja tuh yang normal-normal aja gitu. Kalau misalnya kerjanya itu kan kita udah dapat gaji dari itu, nggak usahlah cari kerja plus gitu, apalagi sampai menjual harga diri kalian gitu. Yang mendingan kita susah, kita sakit, tapi itu emang hasil dari kerja kita gitu. Nggak usah cari pekerjaan instan biar dapat duit banyak terus pakai acara yang seperti itu akan merugikan kalian dan merugikan orang lain. Jadi kasihan orang yang baru nanti kerja harus iya kalau orangnya itu udah ada pengalaman gitu ya. Kalau dianya anak baru gitu terus belum bisa ngomong, kan kasihan. Dan seperti itulah cerita pengalamanku yang harus ikut orang jaga kakeknya keras kepala, kakeknya genit, neneknya pun sama. Dan pernah suatu ketika, ini masalah makanan ya, dulu aku udah pernah bilang nanti masalah makanan tinggal tulang ikan aja dikasih dibuang, akunya dimaki-maki. Dari situ aku nggak pernah dikasih ikan lagi. Tiap hari itu cuma pakai sayur direbus aja sama nasi, udah nggak ada yang lain-lainnya. Kalau misalnya dia beliin aku ayam gitu ya, tapi ayam itu udah ayam setengah busuk gitu, jadi aku paling tak masak terus tak buang pelan-pelan. Yang udah busuk ngapain kita makan, mending kita nggak makan kan, mending pakai sayur yang direbus itu aja. Dan itu aku bisa lulus finish kontrak. Oke, ngepe-ngepe, begitu ceritaku dan pengalamanku. Untuk kalian punya pengalaman kurang enak atau pengalaman yang menyenangkan, silahkan komen di bawah. Bagi pengalaman kalian, cerita kalian,
mungkin lebih menyedihkan, atau mungkin kalian punya pengalaman lain, silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe sekarang juga. Jangan lupa di komen, kemudian klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, piu-piu, sukses untuk kalian semua.